Halo pemirsa, Anda menyaksikan 15 Minutes bersama saya, Robot Reza Ardiansyah. Robot ini mengikuti garis sendiri, jadi ada garis hitam di bawahnya yang jadi panduan dan robotnya bergerak sendiri tanpa dikendalikan. Wajah saya sendiri ada di bagian kepalanya karena terhubung lewat sambungan video call. Kita akan bahas tentang robot-robot yang ternyata makin mirip manusia. Ini robot yang dipakai untuk acara wisuda yang dipakai oleh Universitas Negeri Jakarta. Saya mau perlihatkan Anda komponen utama dari robot ini. Ini ada mesin di bagian bawah manekin yang terdiri dari 4 roda dan digerakkan oleh sensor khusus yang akan mengikuti garis hitam yang dibuat oleh para kreatornya. Di atasnya ada monitor yang bisa memperlihatkan para peserta wisuda dan wisudawan atau wisudawati yang akan bersalaman dengan Pak Rektor. Jadi, robot ini bisa membantu pelaksanaan wisuda tetap sesuai dengan jadwal dan risiko penularan COVID juga diturunkan. Masalahnya, kalau misalnya ada gangguan gerak robot dan tidak mengikuti garis, apa yang akan dilakukan? Saya tanyain langsung deh ke Pak Taryudi selaku dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pak Taryudi, apa kabar? Baik. Mari gabung, Pak. Saya penasaran sama fungsi lain robot ini bisa ngapain lagi, Pak? Fungsi robot ini sebenarnya tidak hanya untuk wisuda, karena kita buat desain robot ini dari base frame-nya itu bisa multifungsi. Artinya ketika kita membutuhkan robot ini untuk kontes robot yang biasa diadakan tahunan di Pusat Prestasi Nasional atau Belma Wadikti, itu kita bisa ganti bagian atasnya dengan bagian yang berkaitan dengan lomba tersebut. Contohnya lomba kontes robot sepak bola beroda. Apakah ada kemungkinan, Pak, robot ini melenceng dari jalur yang sudah digariskan? Nah, untuk antisipasi itu, kami sudah membuat desain robot ini menggunakan aplikasi berbasis Android. Yang tidak hanya kita bisa mengendalikan monitor yang ada di robot dari jarak jauh, kemudian sensor garis yang sudah kita pasangkan. Kita juga lengkapi dengan mode operasi, ada automatic, ada manual. Sehingga kalau kita menggunakan mode automatic tadi dia akan mengikuti garis sesuai garisnya. Tapi ketika misalkan ada masalah di tengah, kita bisa langsung mengendalikan secara manual. Seperti itu, karena kita tahu kalau proses wisuda itu kan proses yang sakral ya. Iya, betul. Sehingga tidak boleh ada kesalahan seperti itu. Misalnya saya rektor, Pak. Saya mau salaman sama mahasiswa yang saya wisuda. Bisa nggak? Bisa. Itu. Tangannya bisa angkat, saya bisa salaman langsung ya? Iya. Dan ngobrol sama wisudawan yang wajahnya nanti muncul di sini? Betul. Proses pembuatannya? Proses pembuatannya ini membutuhkan waktu 2 minggu. Dari mulai pengadaan komponen sampai perakitan. Jadi perakitannya sih cukup 1 minggu sebenarnya. Dengan kita ada tim dari robotik itu ada 6 orang mahasiswa gitu. Seperti itu. Jadi kan teknologi yang muncul karena kondisi krisis kesehatan. Ada nggak, Pak, contoh teknologi lain yang menyesuaikan isu yang sama? Kebetulan saya di tahun 2020 ini itu juga dapat funding atau dana hibah penelitian itu dari Kementerian Kesehatan. Yang alhamdulillah kita sudah membuat prototipe smart bed. Jadi tempat tidur yang pintar itu dibuat khusus untuk penyandang penyakit stroke gitu ya. Jadi pasien yang punya penyakit stroke. Dimana kalau pasien stroke itu dia kan tidak bisa menggerakkan badannya gitu secara sendiri. Nah, itu sangat berisiko sekali ketika dia tidak bisa bergerak, maka akan terjadi yang disebut dengan dekubitus. Dekubitus itu ada lecet atau pembusukan di bagian tertentu gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan teknologi robot di mana di dalamnya itu di smart bed itu ada motor-motor penggerak, sehingga badan dari pasien itu akan kita bisa gerakan samping kiri, samping kanan gitu kan, atau kakinya digerakkan seperti itu. Nah, itu sesuai arahan dari WHO bahwa atau hasil penelitian bahwa setiap 2 jam sekali itu pasien itu harus digerakkan gitu, untuk mengurangi resiko itu. Itu beberapa contoh
bahwa teknologi membantu kita manusia dalam keterbatasan tertentu ya Pak. Robot apa sih namanya? Robot wisuda sih. Robot wisuda. Kita belum masih nama nih Mas. Oke, Pak Taryudi terima kasih atas waktunya. Sukses terus untuk UNJ Pak. Baik, terima kasih Mas Reza. Ya.